Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Ibu akan melanjutkan materi masih tentang kombinatorial ya. Yang pertama kita bahas tentang faktorial. Jadi hasil kali bilang bulat positif dari 1 sampai n disebut n faktorial. Lambangnya ditulis di sini, n ada tanda serunya. Jadi ini n faktorial bacanya. Jadi n faktorial sama dengan 1 dikali 2 kali 3 sampai n dikurang 2 dikali n dikurang 1 sampai n. Ya, jadi terakhirnya itu kita kalikan n. Ya, di sini ada catatan ya. 1 faktorial sama dengan 1 dan 0 faktorial sama dengan 1. Ya, ini nilainya udah mutlak nih ya. 1 faktorial itu 1, 0 faktorial itu juga 1. Kemudian contohnya di sini ya, 3 faktorial sama dengan 1 dikali 2 kali 3. Jadi hasilnya berapa? 6 ya. Atau bisa juga kita tulis 3 faktorial, 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 6. Kemudian contoh kedua, 5 faktorial sama dengan 1 dikali 2 kali 3 kali 4 kali 5 sama dengan 120. Atau bisa juga kita tulis 5 faktorial sama dengan 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 120. Ya, itu tentang faktorial. Nah, ini contohnya, ini soal ya. Jadi hitunglah 5 faktorial ditambah 3 faktorial. Jadi kita cari dulu masing-masingnya 5 faktorial itu berapa, 3 faktorial itu berapa, baru kita jumlahkan. Ya, tadi kan udah dapat ya. Kalau 5 faktorial itu berapa? 120 ditambah 3 faktorial 6. Jadi hasilnya 126. Ya, kayak gitu juga untuk 7 faktorial dikurang 3 faktorial. Kita cari dulu 7 faktorial itu berapa dikurang dengan 3 faktorial. Ya, untuk yang ketiga juga ya. Kita cari dulu 4 faktorial. Kemudian 5 faktorial itu berapa, baru kita kalikan. Yang nomor 4 juga ya, kita cari dulu 10 faktorial. Kemudian 7 faktorial itu berapa, baru kita bagi ya hasil akhirnya. Nah, ini untuk latihan ya. Dah, Ibu lanjut. Ini untuk latihan mandiri aja gitu ya. Disalin aja di bukunya gitu. Dikerjakan aja di buku catatannya. Dah, Ibu lanjutkan. Kita bahas tentang yang kedua, permutasi. Jadi di sini kita memiliki 3 bola, ada merah, ada biru, ada putih. Kemudian kita juga ada kotak ya. Kotaknya 1 2 3. Yang ditanyakan di sini, berapa jumlah urutan berbeda yang mungkin dibuat dari penempatan bola ke dalam kotak-kotak tersebut. Ya, berapa jumlah urutan berbeda yang mungkin dibuat dari penempatan bola ke dalam kotak tersebut. Nah, ini kita bisa lihat ya, kemungkinan bola, urutan bola. Ya, kotak yang pertama, kita masukkan bola merah, biru, dan putih. Ya, jadi merah dulu kita masukkan, baru biru, baru putih. Kemudian kotak yang kedua kita masukkan merah, putih, kemudian biru. Ya, ini kan susunannya berbeda ya. Kemudian yang ketiga, biru, merah, putih. Yang keempat, biru, putih, merah. Kemudian yang kelima, putih, merah, biru. Kemudian yang keenam, putih, biru, merah. Jadi kemungkinan urutannya itu ada 6 kemungkinan ya.
Nah, kalau kita pakai diagram kayak gini bentuknya. Ya, jadi kotak 1 kita masukkan merah dulu, atau bisa juga kita masukkan biru atau putih. Kemudian kotak kedua, ya, biru atau putih kemungkinannya. Kemudian atau merah atau putih, atau merah sama biru gitu. Yang kotak ketiga putih saja atau biru saja. Kemudian putih saja atau merah saja. Kemudian biru saja atau merah saja gitu. Jadi yang terakhir nanti kita peroleh di sini. Ya, jadi urutannya merah, biru, putih nih. Merah, putih, biru. Nih dia ya. Kemudian biru, merah, putih. Nih, kemudian biru, merah, biru, putih, merah. Nih kan. Kemudian putih, merah, biru. Dan putih, biru, merah. Jadi ada 6 urutan. Ya, atau bisa juga kita cari dengan menggunakan rumus ya gitu ya. Jadi jumlah kemungkinan urutan berbeda dari penempatan bola ke dalam kotak. Tadi kan ada 3 percobaan dan 3 penempatan ya. Penempatannya itu kotak, percobanya ada 3 bola. Jadi yang kotak yang pertama, ya di sini ya ada 3 kotak kan. Kotak pertama kita masukkan ke 3 bola, kemungkinannya kan ada 3 bola. Ya. Kemudian dari 3 bola tuh udah kepakai 1. Jadi berapa bola lagi untuk kotak keduanya? Ada 2 lagi kemungkinannya kan? Ya. Kemudian dari 2 kemungkinan itu udah jelas ada 1 yang menempati ya di kotak yang kedua. Berarti berapa lagi yang sisa? Tinggal 1. Ya, jadi ini 3 dikali 2 dikali 1. Ini hasilnya ya. Nih. Ya, ini hasilnya yang di bawah nih. Nah, kayak gitu kalau kita pakai rumus ya. Kemudian Bu lanjutkan. Jadi definisinya di sini ada 2 definisi nanti ya. Jadi yang pertama itu permutasi adalah jumlah urutan berbeda dari pengaturan objek-objek. Jadi permutasi ini urutannya itu diperhatikan gitu ya. Jadi permutasi merupakan bentuk khusus aplikasi kaidah perkalian. Misalnya jumlah objeknya ada n. Maka urutan pertama dipilih dari n objek. Maka pada penempatan pertama itu semua objek itu ada kemungkinan untuk menempati di urutan pertama. Kemudian karena di urutan pertama tuh udah dipakai 1 objek, maka urutan keduanya berkurang 1 objek. Makanya n dikurang 1 objek. Ya. Kemudian urutan ketiganya ya karena ada 1 objek lagi ditempatkan di pilihan kedua, maka di pilihan ketiga berkurang lagi 1 objek lagi ya. Jadi n dikurang 2 objek. Sampai urutan terakhirnya 1 objek yang tersisa. Jadi menurut kaidah perkalian, permutasi dari n objek ya n dikali n dikurang 1 dikali n dikurang 2 sampai 1 sama dengan n faktorial. Maka ini untuk percobaan n objek, maka rumusnya sama dengan rumus n faktorial. Ya, lanjut ya. Nih, berapa banyak kata yang terbentuk dari hapus? Hapus ini ada berapa kata nih? Ada berapa huruf? Ada 5 huruf ya. Jadi ada 5 huruf. Jadi kita bikin di sini 5 huruf, 5 penempatan ya. Nah, kemungkinan penempatan pertama itu ada 5. Nah, kemudian dari 5 itu udah ditempati di 1 kan. Dari 5 kemungkinan ini udah kepakai 1. Jadi untuk penempatan kedua tinggal 4. Ya, untuk penempatan ketiga tinggal 3.
Untuk penempatan kedua tinggal 2 kata lagi. Untuk penempatan kelima tinggal 1 kata lagi. Makanya ini didapatkan. Ya, 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 120. Ya, kalau rumus permutasi yang digunakan, ini kita memiliki berapa huruf tadi? Ada 5 huruf. Penempatannya ada berapa? Ada 5. Jadi kalau rumus permutasi sendiri di sini ya, 5 faktorial ini 5 angkanya dikurang dengan 5 penempatan sama 5 objek dikurang 5 penempatan. Yang 5 dikurang 5 faktorial. Maka hasilnya 5 faktorial dibagi 0 faktorial. 0 faktorial berapa? 1 ya. Jadi 5 faktorial. Maka ini dapatnya. Ya, nanti rumusnya akan dibahas di slide selanjutnya. Jadi di sini ada 2 cara ya. Cara pertama kita pakai rumus kombinatorial yang kemarin ya. Kemudian yang cara kedua kita pakai rumus permutasi. Jadi kalau ulangannya sama dengan penempatannya, maka itu sama dengan n faktorial rumusnya. Kemudian berapa banyak cara mengurut nama 25 mahasiswa. Jadi mengurut nama 25 mahasiswa dari 25 mahasiswa kan. Jadi P25, P-nya ini objeknya, 25 ini penempatannya, maka hasilnya sama dengan 25 faktorial. Ya. Ini untuk permutasi R dari N ulang. Ya, yang tadi ya. R-nya ini merupakan N-nya merupakan objek, R-nya merupakan penempatannya ya. Jadi ada 6 buah bola yang berbeda warnanya dan 3 buah kotak. Jadi 6 bola ini N, R-nya sama dengan 3 buah kotak. Masing-masing kotak hanya boleh diisi 1 buah bola. Berapa jumlah urutan berbeda mungkin dibuat dari penempatan bola ke dalam kotak tersebut. Ya. Jadi di sini ada 3 kotak dan 6 bola. Penyelesaiannya kotak 1 dapat diisi oleh salah satu dari 6 bola. Maka kotak 1 ini isinya 6 kemungkinan. Kotak kedua karena salah satu bola udah masuk di kotak pertama, jadi tinggal lagi 5 bola. Jadi kotak kedua tinggal 5 pilihan. Ya. Kemudian karena di kotak kedua udah ada 1 yang menempati dari 5 kemungkinan, maka yang tinggal lagi untuk kotak yang ketiga 4 bola ya. Jadi urutan yang berbeda penempatannya 6 dikali 5 dikali 4 sama dengan 120. Jadi di sini ada N buah bola yang berbeda warna dan R buah kotak. Jadi R-nya ini mesti kecil sama dengan N. Maka kotak pertama dapat diisi oleh salah satu N bola pada N pilihan. Kotak kedua dapat diisi oleh salah satu N dikurang 1 bola dan ada N dikurang 1 pilihan. Ya. Kotak ketiga dapat diisi oleh salah satu N dikurang 2 bola dan ada N dikurang 2 pilihan. Sampai kotak KR dapat diisi salah satu dari N dikurang R dikurang 1 bola, ada N dikurang R ditambah 1 pilihan. Jadi jumlah urutan yang berbedanya adalah N dikali N dikurang 1 dikali N dikurang 2 sampai N dikurang R dikurang 1. Ya, kita lihat rumus permutasinya di sini.
Ini definisi 2 tadi ya. Kalau R-nya itu kecil sama dengan N ya. Jadi definisi R dari N bilangan adalah jumlah kemungkinan urutan R buah elemen yang dipilih dan N buah elemen. Dan R-nya kecil sama dengan N. Yang dalam ini pada setiap kemungkinan urutan tidak ada elemen yang sama. Jadi permutasi N permutasi R sama dengan N dikali N dikurang 1 dikali N dikurang 2 dikali N dikurang 3 sampai N dikurang R dikurang 1 sama dengan, ini rumusnya ya. Jadi rumus permutasi ini N faktorial dibagi N dikurang R faktorial. Ya, ini rumus N permutasi ya, N permutasi R. Dengan syarat R-nya itu kecil sama dengan N. Kalau N-nya sama dengan R, maka rumusnya apa tadi? N faktorial ya. Nah, ini contohnya. Berapa jumlah kemungkinan yang membentuk 3 angka dari 5 angka? Jadi, ya, kalau 5 angkanya 1, 2, 3, 4, 5. A-nya tidak boleh ada pengulangan angka. B-nya boleh ada pengulangan angka. Jadi, cara 1 dengan kaidah perkalian, cara 2 dengan rumus permutasi. Ya, tadi kan ada 5. Jadi 5 ulangan dengan 3 penempatan. Jadi ya di sini ada 3 ya. Ya, yang penempatan pertama ada 5 kemungkinan. Ya, penempatan kedua ada 4 kemungkinan, penempatan ketiga ada 3 kemungkinan. Atau kita bisa pakai rumus permutasi ya. Ini rumus permutasi ini. Hasilnya akan sama. Yang B-nya boleh ada pengulangan angka. Jadi kalau boleh ada pengulangan angka, ya, jadi 3 penempatan ini sama kemungkinannya. Kemungkinan pertama ada 5, ya. Kemudian di kemungkinan keduanya juga sama, ada 5. Kemungkinan ketiganya juga ada 5. Ya. Jadi pengulangan ini maksudnya 5 angkanya kita ambil di penempatan ke-5. Ya. Kemudian boleh kita ulang lagi dengan angka yang sama ya, dengan 5 kemungkinan lagi. Maka penempatan kedua juga 5. Karena dia ada pengulangan angka, boleh ada pengulangan angka gitu ya. Dah. Paham ya? Dah, kita lihat contoh berikutnya. Ini kode buku di sebuah perpustakaan panjangnya 7 karakter. Terdiri dari 4 huruf berbeda, diikuti dengan 3 angka yang berbeda pula. Ya, kita tahu kalau huruf itu ada 26 huruf. Kalau angka ada 10 angka kan? Ya, jadi kita cari dulu permutasi huruf berapa, permutasi angka berapa. Jadi permutasi huruf di sini ada 26, yang mau diambil ada 4. Ya, jadi 26 faktorial sama dengan 26 dikurang 4 faktorial. Ya, jadi ini kemungkinan untuk huruf ya. Susunan untuk huruf. Kemudian ini untuk angka. Angka itu kan ada 10 ya. Dari 0, 1, 2, 3 sampai 9 ada 10. Diambil 3 angka. Jadi permutasinya 10 permutasi 3 sama dengan 10 faktorial dibagi 10 dikurang 3 faktorial sama dengan, ya, ini. Tuh, Ibu jelaskan dulu ya di sini. Kalau 26 faktorial di sini, ya, kan 26 faktorial. 26 dikurang 4, jadi hasilnya 22 faktorial. Jadi di sini 26 dikali
25 dikali 24. Nggak muat nih ya, hapus dulu. Ini 26 faktorial, ini 22 faktorial. Nah, kita cari dulu 26, 25, 24, 23, 22 faktorial. Sampai 22 faktorial aja karena ini bisa dicoret ya. 22 faktorial. Jadi yang tinggal berapa? 26, 25, 24, 23. Kemudian dikalikan hasilnya ini. Ini hasilnya ya. Ini hasilnya kalau dikalikan. Nah, kayak gitu juga untuk 10 faktorial. Kalau 10 faktorial, jadi 10 faktorial dibagi 10 kurang 7 berapa? 10 kurang 3 7 faktorial. Maka ini di sini 10 dikali ya 10 dikali 9 dikali 8 dikali 7 faktorial. Lagi dengan 7 faktorial. Ini bisa habis. Ya, jadi tinggal 10 kali 9 kali 8. Ya. Kemudian di sini ya, di sini ada kata penghubung dan. Kalau ada kata penghubung dan apa? Ingat di kombinatorial, kalau ada kata penghubung dan, maka itu adalah perkalian ya. Jadi kita kalikan aja lagi permutasi 26 permutasi 4 dikali 10 permutasi 3. Jadi hasilnya ini ya. Kita kalikan ini sama ini, maka hasilnya 2 berapa nih? Ya, hasilnya ini ya, 258.336.000. Nah, ini bisa Anda cari sendiri ya latihannya. Suatu undian dilakukan menggunakan angka yang terdiri dari 7 digit. Jika digit-digit dalam satu angka harus berbeda-beda satu sama lain, ada berapa kemungkinan nomor undiannya gitu ya. Kemudian yang kedua, permutasi yang mungkin dari 3 objek ini. Nah, ini latihannya. Dah, sekian dulu ya materi dari Ibu. Ya, kalau ada yang kurang paham silahkan tanyakan langsung ya. Bu akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.